alhamdulillah demikian. Kenapa akhirnya kita kembali kepada Allah dan kembali untuk berdekat diri kepadanya. Kemudian ketika bukti Allah itu sayang kepada manusia itu adalah Allah itu akan tarik jauhkan orang-orang yang tadinya bersama kita, orang-orang yang tadinya sayang dengan kita, Allah jahat, Allah jauhkan. Apa pasti ada hikmahnya, kita tidak tahu. Tidak tahu Allah jauhkan, entah orang itu yang jauh atau manusia yang jauh atau ada permasalahan di antara kita. Kita pasti ada hikmahnya. Ada secara sendiri. Kemudian Allah akan datangkan orang lain dari manapun, Allah akan datangkan yang lain, pihak lain, teman lain, sahabat lain yang akan yang akan kita bisa saling rasa betul mayor, watawasau bil haqi, watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, saling mengajak dan saling mendidik. Terus selanjutnya, kenapa Allah itu selalu buktinya Allah sayang kepada kita? Kita tuh nanti akan ketika kita sudah tidak ditemani, katalah jangan takut kamu ditinggalkan oleh teman. Jangan takut ketika kamu ditinggalkan oleh siapapun. Karena apa? Allah memberikan supaya kita manusia ini tidak berharap hanya kepada manusia. Berharap kepada manusia itu apa sih? Oh manusia, saya berharap ke Mbak Hati, berharap kepada Allah. Berarti berharap kepada Mbak Sulimulia. Bu Sulimulia ini juga berharap sama Allah, pasti Allah yang akan memberikannya. Jadi kenapa kita tuh kalau Allah itu sayang, bukti pertama itu tidak akan diberikan ujian, cobaan. Dan Allah ini tidak akan janji Allah itu tidak bohong, janji Allah itu nyata. Doa-doa yang kita baca di dunia ini tidak terkabul sekarang, nanti akan terkabul di akhirat. Di mana saatnya nanti kita akan menengok sampai ini doa, kenapa ya doanya ternyata dikabulkannya nanti di akhirat. Jadi ya, jangan takut kehilangan apapun di dunia ini. Pada bilang, oh iya, hidup deh, hidup yang nanti makanya baru. Oh, rasanya apa digolek itu? Ya memang wajib, tidak apa-apa itu ya. Tapi orang yang wes kayak Bu siapa? Pak Yanto, kehilangan segitu hebat kan, jadi besar. Yang tangan pergi semua harganya ratusan kilo, 7 biji loh Bu. Iya, semuanya harganya ratusan juta tuh. Tidak ada harga 10 juta, ratusan juta, karena dia kan ratusan besar di BRI. Belinya kan gampang, kalau dua kali beli. Dan ini memang bisa kalau nggak besar sekarang mewah. Pemimpinnya soalnya di BRI. Kemudian berlian Bu Rianto bilang banyak, hampir semua hilang. Cuma yang uang berangkatnya kan juga. Yang nggak hilang itu cuma yang masih tersebar di mana-mana. Maksudnya ada di dompet-dompet itu yang nggak hilang. Uang hilang. Dan di berangkat habis semua. Karena beliau tidak dimana gitu, karena beliau sudah oleh Allah diberikan keikhlasan. Ya program biasa ya, waktu itu untuk biasa ya. Pasti boleh itu ketemu, udah kamu wafat menjadi polisi. Bapaknya ketemu, mah duduk, udahlah, mama nggak usah nyari polisi, nggak usah nyari orang. Kita nyari polisi nanti uang kita yang akan habis. Kurang lebih. Habis uang kita belakang ada. Itu nanti kesana ini ini tahun dulu kita jadi saksi, nanti orang banyak jadi saksi. Mama itu sudah lah, berarti Allah itu rezeki kita ini mungkin bukan hak kita, mungkin orang itu punya pakai yang bagus, mungkin orang itu istrinya pengen pakai berlian, udah juga pakai kita saja nanti anak susah anak kayak gitu, tapi perlu dibelajari antara hidup. Kita nggak usah lah yang siapa ada yang duit jam yang harga 1.000 kok toh. Orang mungkin hilang nih nanti harga 1.000 paling larangnya orang tua 1.000 karena orang tua yang tertarik ada ini. Misalnya nah kayak ada itu bilangan gelas kiwing gue itu kan ini. Jadi kita perlu belajar. Kembang lah. Misalnya pada kembang elek-elek kalian nggak tahu hilang sakit golek itu kan jagat raya. Ya memang itulah perempuan itu. Tapi kita harus belajar.
harus belajar bahwa apapun yang sudah diberikan Allah, kalau Allah menghendaki kurvanya itu hilang. Tapi Allah bukan hanya menghilangkan saja, enggak. Pasti akan ada diganti dalam bentuk yang lain. Bukan bentuknya hilang jam ganti jam, enggak. Hilang, iya bisa begitu, bisa juga enggak gitu. Hilang uang ganti uang enggak, mungkin ada bentuk lain. Gantinya kesehatan, orang-orang baik yang soleh, berkumpulan orang-orang baik yang soleh itu ada akan terbaik ibu. Bukan ibu, tadi seperti ini, tidak semua orang punya, semua orang bisa seperti ini. Tidak semua orang punya tempat wadah seperti ini bu. Yang ngaji seperti hari ini. Artinya ada tempat mengaji tapi berbayar. Ya toh, ada tempat mengaji tapi memandu dulu. Kita dipaksa KBP pengajian itu sedekah dan kita tidak miskin karena itu. Ya toh. Jadi sekalian, monggo kita semakin mantapkan iman Islam kita kepada Allah. Islam. Iman itu kalau kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, iman itulah ada kenikmatan yang paling terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi mulai sekarang kata-kata lagi hati kita, nggak tahu kapan kita akan mati, kata lagi iman-iman kita setiap hari harus ridho. Ya sama Allah, raditu bilang ya Allah, raditu bilang ya Allah, raditu bilang ya Allah. Ikhlas Allah apapun, walaupun ya deh hati orang ikhlas, tapi kan lama-lama nanti jadi ya orang mungkin memang berbeda. Lambak itu ngomong iya nggak mungkin kita tahu bisa langsung mengatakan sesuatu langsung, tapi kan belajar dari yang nggak enak menjadi enak, dari yang enak menjadi nggak enak. Susah orang tapi itu keadaan dan itu lebih sulit. Jadi kita begitu harus berjalan di atas rel, pas berjalan di atas rel. Makanya bu kalau baca buku, kalau nonton itu kan kehidupan akhirat itu kan kehidupan yang menakutkan, kan? Kehidupan yang mengerikan, kehidupan setelah mati. Kayak anak orang, aku mati wae, belum tahu kok mati itu apakah apa dia, karena nggak tahu, mungkin tahu tapi lupa bahwa matinya itu akan hidup lagi. Tapi kayaknya mati wae sekarang, nggak tahu mati itu malah semakin sulit. Bagaimana Allah memberikan kita cobaan, bagaimana Allah memberikan Allah sayang supaya kita bangun malam, supaya kita bangun subuh, azan subuh bangun ke masjid sholat atau di rumah. Sholat subuh itu adalah yang paling, sholat itu kan kalau 5 waktu itu cuma penting, 5 waktu wajib. Yang paling itu berat laksanakannya adalah sholat isya dan sholat isya itu. Yang orang pas azan kita langsung sholat mundur sini itu semakin malas benar nggak? Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran ada surat mengatakan kalau manusia pun tahu bahwa beratnya sholat isya dan sholat subuh, mereka akan merangkak datang ke masjid, datang kepada Allah di saat subuh dan isya. Karena berat. Jadi makanya ketika sholat isya azan pun sedang wudhu. Kalau sudah duduk pegang HP nonton TV ngobrol, rasa-rasan. Aku bingung apa nih? Makanya kalau sudah dari kalau sudah azan tuh bagi-bagi ke masjid. Kalau enggak pasti nanti molor. Akhirnya nanti sholat mau waton, karena sholat itu cepat, selak ngantuk, selak opo, nanti kalau bangun malam sholat isya sudah selak hampir subuh masih isya, masih witir, masih opo, kesusu meneh, khusyuknya gimana? Ya kan? Doanya piye? Orang sempat. Jadi itu kenapa Allah katakan 5 waktu, 2 sholat yang berat bagi manusia itu isya dan subuh. Tapi itulah pahala yang paling besar. Makanya sholat fajar itu kan doanya sholat yang isinya isi langit dan bumi. Ketika mengerjakan sholat 2 rakaat sholat fajar itu dibaca surat apa bu ketika sholat sunat fajar? Sholat fajar itu sholat sunat qabliyah subuh. Surat yang dibaca Al-Insyirah dan Alam Tarakai bersama-sama doa yang mengabulkan Allah dan doa yang minta kepada Allah. Jadi kalau sholat sunat lain, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat subuh wudu, sholat sunat taubat itu yang dibaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Kafirun. Pokoknya surat lain itu cuma surat itu dibaca Al-Kafirun dan surat Surah kita tadi bilang Thailand lagi kalau sholat qabliyah subuh, surat yang dibaca surat Al-Insyirah. Apa surat Al-Insyirah itu? Alam Nashrah.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu apa? Alhamdulillah apa? Alam taro itu alam tarakai Rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu baca tadi kamu udah tahu toh. Jadi nanti kalau sholat apa sholat 13 itu baca surat Al-Insyirah Al-Masrah itu sholat rakaat kedua dibaca taruh. Terus Bu, ini ibu juga dapat ibu juga bisa. Ketika habis sholat terakhir kan gini kali, tapi gini toh, tapi kita gini, kita gini, kan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan dilupakan dulu, jangan jadi-jadi nanti. Ini biarkan terus begini, jangan usahakan tidak berubah, jangan langsung ngobrol. Salam duduk di depan, tangan kanan pegang perut, baca surat Al-Insyirah. Kalau 3 kali, baca 3 kali, kalau enggak sekali. Jadi duduk begini, ini nggak usah dirubah. Pokoknya jangan berubah, jangan mundur, jangan maju. Posisinya tetap posisi kita di tahiyat terakhir tadi, ya tahiyat terakhir tadi. Salam di kanan, duduk depan, nek kancane arep takon ora usah dijawab. Nah, kita nomor kiri awak dia begini, gitu. Tangan kanan pegang ke perut, kirinya begini, baca surat Al-Insyirah tadi. Salam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. 3 kali, bahkan 3 kali. Baca hitungan ini itu banyak informasinya. Pokoknya rasakan. Saya tetap kita nanti hitungan sama sedih karena saya sudah salat. Habis saja yang utamakan salat subuh dan salat maghrib. Pokoknya itu biasanya setelah salat subuh dan salat maghrib. Okay. Nah itu kan waktu yang santai sebenarnya. Ya toh subuh dan maghrib itu kan waktu kayak awalnya ibu kita kan subuh itu malah waktu untuk bagi-bagi sholat masak toh. Usahakan duduk itu nggak lama kan, paling 10 menit terlalu lama, kalau lama itu usahakan. Nah itu dibaca itu, terus sebelum subuh itu baca ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum sambil zikir sebelum habis sholat malam itu baca itu sampai 100 boleh seberapa itu ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum nonton itu dan maha berdiri sini tidak ada yang bisa membantukan kecuali dengan kekuatannya ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Zikir-zikir kayak gitu kan kalau kita tidak belajar nggak dapat ilmunya kan. Lewat tidak dapat. Ini toh karena itu ilmunya ada di kita, tidak ada di Al-Quran, ada di Al-Quran tapi kan Al-Quran lebar. Tidak ada ustaznya. Nah itu bergabung nanti dengan ilmu-ilmu kita. Makanya ustaz-ustaz itu kan memberikan ilmu bukan hanya Al-Quran toh. Di sana ada hadis, ada kitab, ada Al-Quran yang digabung menjadi satu. Pokok pangkalnya dari Al-Quran. Di Al-Quran itu ayat ini ya. Dari itu ini yang disampaikan itu boleh kita tulis kita akan dulu jadi itu ya Bu jadi subuh habis subuh biasanya dibaca kemudian kalau habis subuh itu nah itu jangan gaji dulu pokoknya zikir dulu sebentar aja nggak usah lama subuh itu kan sebelum subuh itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali sampai kita menjelang sholat subuh. Jadi kalau misalnya dulu udah datang, udah selesai sholat, kita baca zikir lagi, kita ngobrol, waktunya baca Allah memberikan pengampun itu adalah di pertiga malam dengan astagfirullah. Pengampunan yang langsung diterima oleh Allah. Sholat malam tentang sholat malam yang sholat subuh. Baca astagfirullah. Astagfirullah. Kan itu nggak pakai dosa kan? Dari bangun tidur sampai malam orang namanya orang itu orang kan pasti mungkin dari itu. Jadi ini sedikit sebagai mantap, sebagai
Lanjut, insya Allah nanti mudah-mudahan karena kita sudah masuk tahun ke-20, saatnya tahun 20, berapa lama kita belajar. Nanti saya berusaha akan menjadikan guru bila kita bisa belajar tafsir. Jadi guru yang memang menjelaskan makna dari Al-Quran itu. Ya kita belajar. Karena kita ini kan ilmu itu kan adalah sesuatu yang luas dan bermanfaat. Jadi nanti kita kalau mati ditanya oleh Allah, kita sudah punya jawabannya. Kalau mau belajar, insya Allah. Nanti kan ilmu tubuh kita yang menjawab, ilmu kita, iman kita yang menjawab. Kita ilmu kita akan menjawab. Ya, Pak Sam, mudah-mudahan sehat terus. Bisa ngaji lagi. Sampai. Orangnya kabarnya mana ya orang teko piye nang ndi ngono lho. Hah? Ya. Sabtu Minggu kan di sini. Jadi dulu alhamdulillah mumpung terang kita juga doakan Islam Al-Quran ya. 61. Iki sapa di ora sampe tembak IPA angel hanone sing gowo kowe. Ya kalau anu biasanya juga. Lumayan, Pak.